Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Tempat pemasangan jantung, pemeriksaan jantung yang lab itu dan pasien selamat jalan dan poli-poli yang lain. Tingkatan pelayanan disiplin, melayani masyarakat supaya berjalan dengan baik. Umat yang kita buat baru yakni kegotong royong. Kita tidak boleh merencanakan program yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan. Kita harus Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini melakukan kunjungan kerja di RSUD Siti Fatimah, Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hentikan proyek baru pada tahun 2027 menyusul keterbatasan anggaran yang diakibatkan kebijakan efisiensi anggaran. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini melakukan kunjungan kerja di RSUD Siti Fatimah, Palembang. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam agenda tersebut, Wapres meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk politeknik, ruang pendaftaran, layanan jantung, serta sejumlah fasilitas lainnya di RSUD Siti Fatimah. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengatakan, Wapres meninjau secara langsung pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas pemasangan ring jantung, dan memberikan perhatian terhadap pemanfaatan program jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ia menilai pelayanan di RSUD Siti Fatimah telah berjalan dengan baik dan berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan agar semakin cepat, disiplin, serta memberikan kepuasan bagi pasien. Tempat pemasangan jantung, pemeriksaan jantung yang lab itu dan pasien selamat jalan dan poli-poli yang lain. Tingkatan pelayanan disiplin, melayani masyarakat supaya berjalan dengan baik, lancar, dan orang Sumatera Selatan supaya sehat. Sementara itu, Direktur RSUD Siti Fatimah Sumsel, Samsudin Ishak Surya Manggala mengatakan, rumah sakit telah melengkapi berbagai jenis layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari fasilitas hingga tenaga kesehatan. Semua jenis layanan yang dibutuhkan masyarakat sudah kita lengkapi, mulai dari fasilitasnya sampai tenaga kesehatannya yang menangani. Tadi Pak Wapres juga pesan, semua pasien dilayani dengan baik, tidak membedakan dia BPJS atau tidak. Samsudin juga menyampaikan pesan Wapres agar seluruh pasien dilayani secara setara tanpa membedakan peserta BPJS maupun peserta non-BPJS. Ia menjelaskan dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau ruang operasi jantung, layanan jantung, area pendaftaran, serta politeknik rawat jalan. Usai meninjau RSUD Siti Fatimah, Wapres Gibran dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja dengan meninjau jembatan Musi 5 Palembang, mengunjungi proyek pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di kawasan Keramasan Palembang, dan meninjau tol Banyulincir Kabupaten Musi Banyu Asin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hentikan proyek baru pada tahun 2027 menyusul keterbatasan anggaran yang diakibatkan kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terpaksa merombak total arah pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2027. Kebijakan pahit berupa pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat memaksa jajaran eksekutif daerah memutar otak agar roda pembangunan tidak berhenti total. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meninggalkan pola perencanaan lama yang dinilai boros. Fokus kini digeser secara drastis, tidak ada lagi ambisi proyek mercusuar baru yang belum mendesak. Sebagai gantinya, pemerintah daerah akan habis-habisan memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur agar tetap berfungsi optimal bagi masyarakat.
Pengetatan ikat pinggang ini menuntut transparansi internal yang tinggi. Gubernur menekankan pemerintah daerah tidak boleh lagi memaksakan program yang melampaui kapasitas kantong daerah. Ada format yang kita buat baru, yakni kegotong royongan. Kita tidak boleh merencanakan program yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan. Kita harus jujur dengan kondisi keuangan kita. Satu yang tidak boleh dikurangi itu take home pay pegawai. Tidak ada PHK massal untuk P3K. Meski anggaran infrastruktur dipangkas, pemerintah memberikan jaminan perlindungan bagi ribuan tenaga kerja di lingkungan Pemprov Sumsel. Di tengah isu efisiensi, sektor kesejahteraan pegawai menjadi satu-satunya area yang dinyatakan tidak disentuh oleh pemangkasan anggaran. Komitmen ini ditegaskan untuk menjaga stabilitas daya beli dan moral kerja aparatur sipil negara maupun tenaga kontrak. Pemerintah memastikan penyesuaian fiskal ini tidak akan mengorbankan hak-hak dasar para pekerja. Rian Apridani melaporkan. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta Kepala Badan Pendapatan Daerah segera menyusun strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui pemetaan target dan penguatan kinerja aparatur. Pemerintah Kota Palembang terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam mengoptimalkan potensi pajak. Selain itu, Ratu Dewa meminta Kepala Bapenda yang baru segera melakukan pemetaan target penerimaan pajak daerah serta memberdayakan seluruh sumber daya manusia yang ada. Ia juga menegaskan, pegawai yang kinerjanya dinilai kurang maksimal perlu dievaluasi dan bila diperlukan diganti atau dipindahkan agar dapat mendukung target penerimaan pajak daerah. Segera ada ke pemberdayaan SDM yang ada di situ. Bagi yang mereka memang kinerjanya kurang dan juga tidak serius di lapangan, kami minta diganti, bahkan di rolling ataupun dipindahkan. Melalui langkah tersebut, pemerintah Kota Palembang berharap kinerja Bapenda semakin optimal sehingga target penerimaan pajak daerah dapat tercapai. Peningkatan pendapatan daerah diharapkan mampu mendukung pembiayaan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Esi Armisi melaporkan. Mendengar meningkatnya sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Palembang membuat para pengusaha kuliner mulai mengeluh. Sejumlah harga bahan pangan di Pasar Kilometer 5 Palembang mulai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan ini terjadi seiring kembali berjalannya Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau program Makan Bergizi Gratis atau MBG, serta dimulainya tahun ajaran baru yang turut meningkat permintaan bahan pokok di pasaran. Komoditas yang mengalami kenaikan diantaranya ayam potong, cabai rawit, serta beberapa jenis sayuran seperti kacang panjang, timun, dan terong. Sementara itu harga cabai merah dan bawang masih terpantau relatif stabil. Salah seorang pedagang sayur di Kilometer 5 Palembang, Nursani, mengatakan kenaikan harga mulai dirasakan sejak 2 hari terakhir. Harga cabai rawit misalnya dari Rp40.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Timun juga mengalami kenaikan dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Menurutnya, lonjakan harga sayur kerap terjadi pada akhir pekan. Akibat kenaikan tersebut, jumlah pembeli yang datang ke lapaknya mulai berkurang dibandingkan saat harga masih normal. 2 hari inilah, dari 40 ke 55. Timun juga naik dari 10 ke 15 hari ini. Sayur melonjak kalau harganya. Sementara pedagang ayam potong Nurbaiti mengatakan kenaikan paling signifikan terjadi pada ayam potong yang kini dijual sekitar Rp35.000
per kilogram dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Meski demikian, pedagang ayam mengaku pasokan masih mencukupi dan penjualan tetap berjalan. Hanya saja harga mengikuti kenaikan dari pemasok. Hari Minggu. Kalau sebelum naik tadi lumayan banyak pembeli, sekarang agak merosot. Banyak habis ayam, 150 ekor ya. Stabilkan harga barang walaupun ada MBG kan. Darso, salah seorang pelaku UMKM, mengaku mengenai adanya kenaikan harga yang perlahan mulai naik, mengatakan dampak kenaikan harga tersebut juga mulai dirasakan para pelaku usaha mikro, khususnya kuliner. Pemilik usaha ayam geprek tersebut mengaku harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli bahan baku seperti ayam, cabai, dan timun yang semuanya mengalami kenaikan harga. Kondisi tersebut membuat biaya produksi meningkat dan berpotensi mengurangi keuntungan usaha. Sekilonya 15.000, yang biasanya 8.000, 10.000. Ini sih, tadinya sebelum MBG ini kan lah turun galau. Semenjak mulai ini lagi perasaan naik galau lagi. Ayam geprek kan kita butuh cabai, timun kan. Ini yang naik galau ini. Para pedagang dan pelaku usaha berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga kestabilan harga serta memastikan pasokan bahan pangan tetap aman di pasaran. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat terjaga dan aktivitas perdagangan maupun usaha kuliner tidak semakin terbebani akibat kenaikan harga bahan pokok. Lamsiar Siltonga melaporkan. Pendengar, Balai Pengendalian Karhutlah Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera Selatan menyebut luasan lahan yang terbakar dan juga faktor angin serta jenis vegetasi yang menjadi hambatan pemadaman api. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera melaporkan berbagai kendala yang menyulitkan saat melakukan pemadaman di lahan yang terbakar. Mulai dari angin kencang, jenis vegetasi kering, dan luasan lahan yang terbakar juga menjadi kendala yang harus dihadapi. Kepala Balai Pengendalian Karhutlah Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristianto, mengatakan biasanya kondisi angin di musim kemarau lebih kencang. Kemudian jenis vegetasi mulai dari semak belukar yang sangat kering dan lahan perkebunan juga menjadi hambatan dalam pemadaman. Bahkan ada juga lahan yang berupa tanaman kayu gelam dengan posisi berdiri dan juga lahan yang diliputi pohon akasia. Selain itu, luasan lahan yang terbakar hingga ada yang mencapai 15 hektar juga menjadi kendala, apalagi jika titik api berada di tengah lahan sehingga membutuhkan pipa pemadaman yang lebih panjang untuk menyalurkan ke sumber air. Iya, kalau angin kenceng kan pasti ya, kalau kita masuk musim kemarau, itu kan angin kenceng ya. Di lapangan tadi itu yang kita hadapi selain itu sumber airnya makin jauh tuh, titik-titik yang ada airnya itu semakin susah kita. Ini menjadi kendala juga, sehingga kami harus narik selangnya tambah panjang lagi. Dan narik selang tambah panjang lagi itu tekanan airnya makin kecil, airnya makin kemudian tekanan bahan air, bakarnya banyak banget. Bahan bakarnya kan mudah sekali terbakar kan karena melimpah ya di situ. Menurut Ferdian, pipa yang semakin panjang akan semakin menghambat laju air. Ferdian juga mengakui penyebab kebakaran hutan dan lahan akibat faktor kesengajaan yang dilakukan manusia. Karena itu dia mengajak untuk tidak membakar lahan karena permukaan tanah yang sangat kering saat ini akibat hujan yang semakin jarang terjadi. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, musim kemarau berdampak pada kesehatan masyarakat. Cuaca panas, udara kering, dan meningkatnya debu memicu kenaikan jumlah pasien dengan keluhan gangguan saluran pernafasan. Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Merdeka Palembang mencatat peningkatan kunjungan pasien. Mayoritas pasien datang dengan keluhan batuk, pilek, demam, serta infeksi saluran pernafasan yang dipicu perubahan cuaca dan menurunnya kualitas udara. Dr. Poli Dewasa Puskesmas Merdeka Amel mengatakan, selain infeksi saluran pernafasan, pasien dengan hipertensi, diabetes mellitus, dan gangguan lambung juga mengalami peningkatan. Menurutnya, infeksi saluran pernafasan umumnya dipicu kurangnya asupan cairan, tidak menerapkan etika batuk, serta tidak menggunakan masker saat sakit. Kalau di Puskesmas Merdeka itu sekarang memang lagi lonjakannya, banyak pasien yang
terkena batuk, terus juga pilek, demam, banyak sekali pasien seperti itu di Puskesmas Merdeka. Kalau untuk sekarang sih memang demam ya, demam, batuk, pilek, terus juga dispep itu kayak dia lebih ke mah, jadi hipertensi, terus juga pasien diabetes mellitus itu banyak juga di sini. Masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan maupun ketika sakit, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang tidak kunjung membaik. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, beralih ke berita daerah, Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet melantik dan mengambil sumpah jabatan 203 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet melantik dan mengambil sumpah jabatan 203 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pelantikan yang berlangsung di Pendopoan Geria Bumi Serasan Sekati tersebut menjadi bagian dari penataan birokrasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain melantik pejabat, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga mengukuhkan sejumlah pejabat sebagai tindak lanjut perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan struktur birokrasi dengan kebutuhan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebanyak 203 pejabat yang dilantik terdiri atas 6 pejabat pimpinan tinggi pratama, 165 pejabat administrasi, 3 pejabat fungsional, 28 kepala sekolah, serta 1 kepala puskesmas. Dalam arahannya, Bupati Toha menegaskan pelantikan merupakan bagian dari manajemen aparatur sipil negara yang dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan organisasi. Menurutnya, setiap pejabat harus mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Toha juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di jabatan masing-masing. Ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan mampu menghadirkan inovasi dalam pelayanan pemerintahan. Menurutnya, perubahan nomenklatur perangkat daerah harus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar lembaga sehingga pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Gubernur misalnya PA dengan kami, kemudian ada pertanahan dan tata ruang. Yang lainnya perubahan yang kemarin PLT diperpanjang. Harapan saya betul-betul yang akan jadi sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan kinerja dia, kemudian dia bisa menyesuaikan apa yang diharapkan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap pelantikan dan penyesuaian struktur organisasi tersebut mampu memperkuat birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan aparatur yang memiliki integritas dan kinerja yang baik, pelayanan publik diharapkan semakin optimal dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita terakhir, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung 6 SPBU di Palembang, Banyuasin, dan Ogan Ilir untuk mengevaluasi penyebab antrian panjang solar yang memicu kemacetan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung 6 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Palembang, Banyuasin, dan juga Ogan Ilir untuk mengevaluasi penyebab antrian panjang biosolar yang memicu kemacetan. Peninjauan dilakukan bersama Pertamina, Badan Mengatur Hilir Minyak dan juga Gas Bumi, kepolisian, serta instansi terkait. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab antrian di lapangan sekaligus merumuskan langkah cepat agar distribusi biosolar bersubsidi berjalan lebih lancar dan juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Herman Deru meminta jajaran kepolisian menyusun rekayasa lalu lintas di sekitar SPBU agar antrian kendaraan tidak menimbulkan kemacetan. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying serta meminta pengguna kendaraan yang tidak berhak menerima BBM subsidi untuk menggunakan bahan bakar sesuai peruntukannya agar penyaluran biosolar tetap tepat sasaran. Bahwa hasil rapat kemarin sudah membuahkan hasil, tapi masih ada yang tersisa antri itu, utamanya yang masuk menjelang masuk Kota Palembang dan yang keluar di CGC, Pegayut, dan di Keramasan tadi. Solusinya tadi mulai dari perpanjangan nosel pasokan yang dijaga terus, tidak boleh putus 24 jam. Nah, jadi kalau kuota tidak ada masalah, setiap saat saya sudah bersepakatan dengan BPH Migas bagi hilir pengaturan
migas ini untuk bisa ditambah pasokannya. Terakhir kepada masyarakat, jangan panik buying. Tidak ada putus BBM itu. Hanya mungkin titik tertentu saja. Ia menambahkan distribusi biosolar di Sumatera Selatan juga dipengaruhi oleh kebutuhan kendaraan logistik dari luar daerah yang melintasi wilayah Sumatera Selatan. Karena itu kebutuhan tersebut harus menjadi pertimbangan dalam penyaluran pasokan BBM bersubsidi. Dari Jalan Radio Haruski dari Palembang, terus mudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini melakukan kunjungan kerja di RSUD Siti Fatimah, Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hentikan proyek baru pada tahun 2027 menyusul keterbatasan anggaran yang diakibatkan kebijakan efisiensi anggaran. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.